latihan mencuci otak supaya sampean melihat fenomena kekuasaan, fenomena apa ini menjadi biasa. Kita jangan niru dengan Abu Jahal, Abdullah Sufyan, di mana melihat aktivitas Nabi sebagai aktivitas kekuasaan, hingga harus dicurigai, harus digenjot, harus dimusnah. Kalau nggak tahu itu yang kalau sampai caleg-caleg, ono sing wong abangan, ono sing kiai, ono sing setengah kiai, ono sing murah bulat terus ya saja mereka berebut rahmatnya. Wah selesai. Rahmatnya orang ngarang. Gue untuk jatah, negara usah khawatir. Salam dewi menganggap rahmat itu yang jadi DPR. Jadi rata di uang untuk nopo. Kalau sing caleg jadi DPR dilantik itu seneng karuan. Menunggu penggembiraan sing wong awam-awam melok keplok ya senenge. Sing loro bolak-balik sing dreng di sing loro bolak-balik napa? Lan ketikane ulama-ulama riye al-hasad taqul napa? Hasanah kama taqulun naru al-hatab. Bahwa pembunuh sejati kebaikan adalah sifat haram. Pembunuh sejati kebaikan adalah sifat napa? Kalau kan buatan senang, ngomong kok keting SPC, keting Yusuf Kala, keting Abu Rizal Bakri, kok kiai lah buatan. Aku lo nggak seneng mawon, tetap seneng kafe biasa. Kalau sering ketemu dia biasa gitu. Kiai itu pula yang dulu bengok-bengok zaman Murdani sudah memimpin. Jadi non Muslim kok mimpin orang lagi sing dadi wong Islam digedhingi, sing gedhingi tenan iso foto mbah. Bisa zaman Sudomo mbok gedhingi, jare ora lah Murdani mbok gedhingi. Saiki ha kabeh. Ha SBC, ha Yusuf Kala. Prabowo yo ha bisa ha kabeh. Ora trimo Islam napa? Ha. Terus sing dikepingin iku piye? Dhisik zaman Kristen jare alasane napa? Lu udah usah begitu. Dulu kita menerima Sudomo, menerima Murdani atas nama kemajmukan. Kita terima sebagai tokoh yang sah atas nama kemajmukan. Kita sekarang terima tokoh-tokoh Islam ya atas nama kemajmukan, atas nama mereka Islam. Nah yang membunuh kita tidak menerima itu, yang membunuh perasaan netral itu adalah itu tadi kebencian atau tahasud. Karena yang jabat tidak dari partai kita, tidak dari orang yang senang kita, tidak dari orang yang kenal. Berhenti kok dikemas di abang. Ini harus dilatih. Memang kalau niati, makanya ngendikane Allah cara berpikir benar ilaman atau wah biqalbin apa? Nah, di sini jelas ayatnya. Mereka tidak bisa menerima Muhammad sebagai nabi karena dari awalnya salah. Salah dalam gorobu lakal habis. Memang Arab percaya delok teng Turki. Palestina. Kowe nak wong Islam misalnya sampean wong NU atau Muhammadiyah, dolan ning Turki ra ngel. Turki negaranya sekuler tapi presidennya santri. Presiden Turki yang sekarang itu presidennya santri. Jadi dari partai santri. Menang. Makanya ya taodok. Ya ura-uran presiden santri ya mokok. Ane satu-satunya presiden Eropa sing ketemu presiden Israel wani mutung di depan umum. Bola-bola agar santri mutungan. Wong nang pertemuan internasional kok wani napa? Mutung. Pancen niku latar belakangnya presiden santri, presiden Turki tak niku. Lha iku nak wong Indonesia ndelok presiden Islam. Tapi tak kono wong Turki dhewe sing Islam ora seneng. Kok kadang dari partai yang musuhnya di waktu gali Hillary Clinton wong Mesir, Indonesia tuh hebat. Mayoritas masyarakat Islam. Pemimpinnya ya Islam semua. Tapi jare wong Indonesia dhewe, Islam lah ora kok partai. Wis ora sambung, mboten napa? Mbok Islam lah ora kok. Ya mumpung sampean di kiai sing netral. Ya, terus kita netralkan pemikiran. Kalau enggak golput ya, kalau jengben di separuh golput, separuh boten. Jadi nak mlebu neraka ora jero-jero, kejare golput itu haram. Tapi kalau dia ora milih tenanan, masalahnya piye sistem sekarang masih kacau. Nah dipilih tenanan mari dasi gede, jadi separuhan itu sakit. Jadi nak maju ke teman-teman sawangane wong tatanan cek kacau balu kok didukung temen. Tidak golput ya keliru, oleh tanggung jawab kok tenang.
Jadi separuh-separuh. Misalnya kalau mungkin yang milih partai ini atau milih caleg ini separuhan. Sampai rasa anut kulo, anut fatwa imam golput nopo haram. Sing haram birang-birang. Masih sholat subuh kodok ya nopo haram. Utang raja urjo janji ya nopo haram. Iya isin tukang fatwa, ngomong tukang fatwa eling-eling paling haram malah nak utang janji gak nyaur. Malah buyutin nopo haram. Tapi haram itu birang-birang. Ini kalau cerita ngaji ilmiah. Sebab itu logika-logika orang kafir ketika tidak menerima Muhammad sebagai nabi itu diawali dari cara berpikir yang salah. Yaitu gerakannya Muhammad dianggap gerakan mencari kepemimpinan. Sehingga cara mereka ngomong ya, mat nak kue aneh-aneh kepengin wedoan tak kawin. Nak kepengin kekuasaan tak anggap pemimpin. Terus suwe bareng Nabi tetep ngono, dirubah carane ngomong. Mat, wis tak ora usah men dakwah ae, tak golekno dukun tak dokter sing iso ngobati kowe bareng kakati terus dagang macam wis parah lho. Iku puncak emosine terus wis mat kita-kita yo gak golek dokter nggo ngobati. Sebab niku dalam kitab-kitab salaf diterangkan. Ketika ada periode perang di mana wong Islam itu akhirnya perang ambil Abu Jahal CS. Jadi kados peristiwa Badar. Iku bukti nak wong kafir nak omongan wawur-wawuran. Nah kok saged Gus? Nggih saged. Ketika Nabi di Madinah dan Kuwait itu pernah diserang saat perang Badar. Diketuai Abu Jahal piyambak. Iku ketok oleh melehno pengen. Jare Muhammad kowe. Pengedan wae ning dalan-dalan. Musa wong edan ae kok ngerakno 3000 pasukan berku. Ya sing edan sing sapa? Mulane ana perang iku bukti nek wong kafir nuduh Muhammad edan iku salah. Ora ana dalam sejarah dunia ngadepi wong edan nganggo pasukan. Iku ketok nek zaman darane edan iku nuruti nafsu, nuruti emo. Sing ngadepi edan ning dalan-dalan nek ora perlu kirim pasukan. Enggak ada wong Saiki dari Abu Jahal CS Muhammad Wedan diserang sampai 3000 pasukan bersenjata lengkap. Itu Musa wong edan apa Musa wong hebat. Nanti nyediakno pasukan ngono berarti mereka nganggap Muhammad wong hebat. Ora wong iku ketok. Omongane wong kafir iku tak arut kabeh, saling bertentang. Saiki darani itu. Saiki darani kudu diser sing waras sing sakniki kula jenengan kudu kita iku bangga nak duwe pemimpin Islam, presiden Islam. Saiki ya wis Islam. Bupatimu ya wis kok cek ra syukur ku sing ndi, sing waras ku sing mau perkara jodoh. Kowe sing syukur. Zaman nak muni jenengan ora rasane sakit hati. Kulo di keluarga yang berpolitik ya ora rasane sakit hati, tapi kudu lapang dah. Orang harus menerima. Kan kalau setuju model Amerika dalam hal ini nih, dalam hal ini. Di Amerika itu ada tradisi presiden yang kalah harus mengucapkan pidato kekalahan. Jadi dia harus pidato. Dengan ini yang saya bernama John McCain mengakui kemenangan Obama. Kita siap sebagai warga negara yang baik dan siap mendukung presiden yang sah. Indonesia, konekane pelantikan lari. Indonesia sekedar nekani pelantikannya mboten Bu. Begitu apa? Kita kampanye dari kemiskinan turun. Dari sing musuh, bangkune ra turun, kok sing miskin sudah mati. Waduh cangkem. Wah, wadan wah. Omongane wong termilalan. Sing sitok muni kemiskinan turun, sing sitok muni turun kok wis. Nah, sing bener sing si sitok dari negara bermain yoyo. Jangan dari sitok nanti ngomong yoyo berarti sering dolanan apa? Yoyo. Jangan suka fitnah, nanti tidak dapat hidayah. Orang bare. Nah, cara kula nggih ati legowo, Mak. Siapa saja yang sebagai presiden sah harus kita dukung. Saya nanti mungkin milih si A. Tapi ketika yang jadi si B harus kita dukung karena dia presiden yang sah.
Masa kita kalah dengan tradisi Amerika? Ya, sebagai negara Islam jangan kalah dalam hal kebaikan. Mereka punya tradisi yang gentleman, kalau kalah harus pidato kekalahan. Dan dia harus siap jadi warga negara yang dulu pas konvensi Partai Demokrat, Hillary Clinton itu kalah dengan Obama. Karena dia kalah siap jadi asisten. Kalau mau jadi menteri ya belum. Karena saya kalah harus siap apa? Jadi apa? Asisten. Mantan musuh jadi apa? Asisten. Itu negara-negara yang maju begitu itu tidak problem, tidak apa-apa. Indonesia harus begitu. Dulu era Soekarno saja bisa. Untuk ganti PM pimpinan mawon era sinten Soekarno. Dan dia diterima oleh kelompok lain, oleh partai lain. Sampai atas nama kenegarawanan, Rien nanti kabinet kaki 4, di mana termasuk penopang negara NU jajar PKI. Dia tahu gitu sejarah nanti kabinet kaki, di mana di antara unsurnya NU ben apa? Itu bodoh mbek saiki Ka'bah BPDS. Masumi itu partai Islam, PKI partai apa? Tapi atas nama negara pernah berdampingan dia tentang sejarah. Dan tidak apa-apa. Itu hebatnya kiai di angkatan Pak Nasir, Kiai Maskur, Agus Salim, mereka jeneng. Kan ini beda partai, awas bahaya Wahabi. Diksi tak awas bahasa bahaya kemiskinan. Lalu sering ke SMS ini, awas bahaya Wahabi. Awas bahaya tidak teraturan. Luar repot. Kami lewat ngaji niki kita harus berpikir bahwa logika kepemimpinan itu ada mulai dulu. Itu zaman pertama Nabi latihan jadi Nabi itu ternyata dipandang secara sosial. Kemudian setelah zaman Nabi selesai, dan ini ben zaman ngerti sejarah, ben ora kaget. Logika kekuasaan itu tumbuh lagi. Ini pun yang era Sayyidina Ali mimpin Trimo bin Abi Thalib. Muawiyah sing gubernur teng Sam bin Abi Sufyan mulai Muawiyah diuji-uji Ali kok mimpin wasal boleh ini bin Abi tapi nak jadi santri tapi Ali kan manturin Nabi wis mantap wong Sayyidah Fatimah itu kabundut mau 6 bulan setelah kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah itu hanya tufiyat ba'da sittati asyhurin min wafati Rasulillah berarti wis ramantur mantan. Akhirnya wong Sam merokokasi Muawiyah kon mimpin meneh. Akhirnya Muawiyah orang rasa terima gubernur tapi presiden. Akhirnya kelompok Ali nyerah. Akhirnya wala-wali zaman keok Sayyidina Ali dia. Akhirnya balik meneh teng dinasti Umayyah. Balik meneh. Ini sangka Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi presiden anaknya apa? Presiden. Itu nunjuk bahwa logika kekuasaan itu terus menghingga sampai sekarang. Lalu kalau nyuwun ya bahwa sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah itu tidak usah sampai tentang bahwa kita secara syariat itu punya komitmen. Misalnya selagi Indonesia itu masih orang sholat nggak dilarang, orang aktivitas ibadah nggak dilarang ya sudah siapa saja pemimpinnya kita tidak dapat. Kita hanya punya kontrak agama. Lalu ini kalau ngaji tenan. Sebab itu Nabi ketika ditanya oleh Hudzaifah al-Yamani, ya Rasulullah, bagaimana kalau nanti kita punya umarok yamnauna haqqona, mereka menghalangi hak-hak kita, was'aluna haqqahum, tapi mereka menuntut hak. Jadi Nabi isbiru, kamu harus sabar. Afala nuqatiluhum ya Rasulullah, apa tidak perlu kita perangi? Jawab Nabi seperti la masallahu. Enggak usah kamu perangi selagi masih membolehkan institusi apa ya sholat itu kan ada 3 ini rungokno tenan sholat itu ada 3 kemungkinan 1 pemimpinnya memang sholat dan tidak menghalangi orang sholat atau pemimpinnya itu tidak sholat tapi tetap membolehkan institusi sholat misalnya di alun-alun tetap ada masjid orang jamaah tetap boleh yang ketiga dia ya tidak sholat, ya tidak pernah bangun masjid, tapi tidak menghalangi orang sholat. Misalnya sampai hidup di Amerika, di Australia, mungkin PM mereka ada Islam juga tidak pernah bikin masjid, tapi orang sholat di sana tidak dihalang, itu juga tidak apa-apa. Sebab itu di Quran itu yang paling parah kalau kafaru masih ditambahi wasodduan sabilillah, karena ada kadang kafaru tidak, tapi tidak nopo
wasatu, tidak menghalang. Perlu kula terangaken, mergi wong pun salah kaprah. Kemungkinan udah pemimpin sing ideal. Yo ora bupati yo Islam yo santri, sing roh kiai. Iku omongane kiai sing dikepenti. Masih ora roh kiai lah nek Islam ya wis to. Nangane kok golek bupati sing Islam sing roh. Maksudnya roh kiai piye? Kula nek ora duwe dikai apa roh syariat kiai salat terus dene salat wis salat wong wis napa? Kan gak jelas tuh kata-kata roh napa? Maksudnya piye? Maksudnya nglakoni apik. Lha ya wis apik. Cuma ora kenal jenengan misalnya. Ya orang apik ya, itu kan ketara asli kan. Paham ya? Terus ini ayat murni urusan sosial politik. Unggur kaifa darabul lakal amtal. Kalau sudah begitu mesti fadlu falastatiuna apa? Kemudian ayat kedua nerangaken. Akhirnya polemik itu hilang. Polemik Abi Sufyan siapa, Abu Jahal siapa itu hilang. Kenapa Nabi sukses bisa menghilangkan polemik itu? Karena kemudian ada tema yang lebih krusial. Ini rumah ben sampean ada di pemimpin siap menghadapi tantangan. Masyarakat itu sebetulnya bisa dirubah petanya. Misalnya dari peta sosial politik kemudian dirubah menjadi peta religi. Itu Nabi berhasil menciptakan masyarakat mendiskusikan tentang mungkin tidaknya ba'ats. Mungkin ora cara teori rasional uang bar mati sebenarnya bangkit sangka kubur. Akhirnya jadi polemik. Mereka yang kafir menentang aiza kunna idza mawarufatan aina lamabutuna khalqan. Tidak tenan. Kita nak wis dadi balung, dadi debu ditangekno meneh. Terus cara Islam cara Nabi mungkin. Karena zat yang menciptakan itu adalah ala kulli syai'in. Tapi ini sudah lumayan. Sudah lumayan merubah peta dari menganggap Muhammad sebagai orang sing berebut kekuasaan. Kemudian berubah menjadi berpikir apa sih yang diangkat oleh Muhammad. Tema apa sih yang diangkat oleh ini rungokno tenan. Seorang pemimpin itu harus bisa mengangkat satu tema yang menjadi masyarakat itu menarik. Paling tidak mendiskusikan. Mana kula nu matur nuwun. Partai pirang-pirang, terus KPU sigo, tukaran iki kula. Kemarin saiki tinggal. Sak loma-lomane kiai. Ku nak sedekah ku ora nyukupi sak dhewe. Tak caleg pirang-pirang. Wis wong paling ra kanggo entuk dhuwit. Iku kudu malah matur nuwun. Ana sampean alasane Gus iku tapi mane politik hukumnya lho kok ribet ngekek hukum. Wong iku fakta kok hukumi. Umpama hukumnya haram lah kowe ora kena. Kowe ora kan saiki faktane iku ana wong cilik diregani calon pemimpin. Selawase mbok tuwa iku sing mojok ning kampung. Di bebek loro wedhus kurusi kok iku ora tau ana wong takok. Gara-gara suarane wong iku padha mek suarane kiai gedhe, padha mek suarane bupati, sing nginjir suarane pirang. Saiki ana wong cilik dihormati kowe kok nyesal. Kowe hormati ora iki. Gue sing jembarati ini ngadepi dunia kok cek rupeke, hatimu cek rupeke. Gue sering takoki tonggo-tonggo, rondo-rondo, itu sering. Gus kula untuk duit yang caleg niki, gue kula tampi sedang terus. Nolak ditakoki, mungkin nyoblos kula bang, gue kabeh nyoblos niki. Terus gue orang bodoh nih, coblos kabeh atau bang, gak bodoh nih. Tapi KPU sing susah, mereka terus gak sah. Dia nak nyoblos itu ngerasa bodoh, dia nyoblos kabeh sing susah KPU. Setengah ya enggak kula cerita kula wingi ketemu kanca-kanca kula wartawan ternyata itu benar teorinya Pak Bahar bahwa hidup memang digandaki Tuhan. Itu wonten seorang guru LSM di pedalaman dia itu sering berdoa ingin jadi orang kaya supaya bisa menggratisi sekolah. Kalau dulu itu pernah pidato memberikan satu seminar. Ada seorang wali abdal yang jatah doa mustajabnya dia itu nggak dipakai dia. Kalau mungkin nanti cerita tengah cimriki, tapi kalau ngaji temu-temu sering cerita. Ada seorang wali abdal yang jatah doa mustajabnya itu nggak dipakai dia. Dan itu yang saya tiru. Kalau saya tahu punya doa mustajab, tentu doa itu saya peruntukkan untuk presiden, untuk sultan. Ditanya kenapa demikian?
Nak sing soleh aku itu paling ubak RT. Nak sing soleh presiden maslahatnya sak nego. Saking enggak egoisnya dia. Saking mboten apa. Sekarang sampean penggali. Nak ono kaji sugih dermawan. Ono sekolah digratisi, mondok digratisi. Oke lah dia baik. Tapi paling sekupnya berat. Coba kalau itu keputusan negara, jadi bos se-Indonesia. Dia pun nyesat, cerita pulau nyesat. Mergo dekne iku membiayai sekolah teng pedalaman wis botan panting. Wis ngono pertutang-pertung nyalahno nego. Bareng ono sekolah gratis dekne eling. Iya. Sing soleh pemimpin sak Indonesia. Coba kita ada terima kasih gimana? Bukan ndak harus terima kasih sama SBY sama JK ndak. Kulo cerita betapa pentingnya kalau yang soleh itu pemimpin. Pak soleh sampeyan paling ngurusi yayasan yatim piatu, masjid, TPI. Kalaupun soleh wae ra kandhar ra campur dermawan, kadang malah mencari kehidupan di dalamnya. Tapi kalau yang soleh itu pemimpin atau presiden itu satu negara karena menjadi kebijakan apa? Aman nomollah paling sedekah ning mbok rondo benda itu. Iku saya kata soleh presiden bakal-akalan borak di LT sa Indonesia. Wong ritik cek berarti Pertamina cek apa cek berarti nggak sih berarti lam gue tindak tak ora kena tuh tetap ana hikmah dibagekno tetap ana apa keliru Allah keliru sedekah sing keliru nek wis keliru ora sedekah kelirune wong sedekah cek bener luwih keliru meneh nak negara gawe kebijakan ora mesti bener bentuke ora usah BL luwih salah meneh wis salah bentuke ora sedek keliru Allah nak bentuke napa. Soalnya kalau sudah kok dikandani tiang, kalau sudah kok sampai gak tepat sasaran, keliru Allah, wong sudah. Karena bener ulama Bani Israel, tentang hadis qudsi ada cerita, ada ulama Bani Israel, bareng sudah kok, sebelum keliru neng yada zaniatin, sebelum lon, waktu hari sudah kok meneh keliru neng yada sarikin, sebelum jadi sudah kok pencu, dibejeng nong, jangan dia sudah kok ambil lon, dia ambil pencuri, di balik ini sudah kok lalang sekarang sudah dia nerara. Keliru meneh. Ya ora apa keliru nek wong sedekah jek bener yang medhit tapi eneng ndi. Kalau ana tangga mbok medhiti. Wah, kalau saya beri terus tidak mendidik. Lho niate apik tapi wis mati kelaparan. Mau kowe mempertahankan idealis sedekah enggak mendidik.